mustahil dalam program Berita Antara saya dan pemirsa. Begini Pak Kades, terkait kondisi saat ini Desa Kalangkabut dan desa-desa dimanapun yang sedang diserang oleh wabah corona atau COVID-19 ini, Desa Kalangkabut ini dinilai penanganannya terbilang paling buruk Pak. Ini mohon dijelaskan supaya masyarakat tahu apa masalahnya di mana. Jadi nggak ngomong pemerintah salah, kadesnya nggak becus kerja, kaur-kaurnya apalagi kerjanya cuma nongkrong sama main game. Nah itu gimana Pak ini terkait untuk mengklarifikasi isu-isu yang beredar. Bahkan rapid test itu mahalnya minta ampun, sempat di rapid test itu hanya 3 hari, lalu negosiasi lagi dengan kepala dusun yang minta ampun angkuhnya itu loh, kok ya mentang-mentang kerja di dusun itu lantas ditarik rapid test mahal itu dan hanya 3 hari. Nah kasihan tuh Pak supir andong yang bawa rumput, bawa ketan, bawa kacang itu kan ngirim ke dusun Rondo Kuning itu kan ya. Wah itu gimana Pak? Saya itu bingung sama kaur-kaur saya. Ya. Saya itu sudah menganggarkan untuk COVID ini miliaran bahkan triliunan, tapi kok nggak sampai ke spendingnya rendah. Ini gimana? Apalagi dusun Rondo Kuning itu kan warga yang terdampak di sana. Paling banyak di sana. Zonanya, zona masuk zona hitam atau merah Pak? Itu masih oranye kayaknya. Iya. Itu Rondo kan kuning. Kuning berarti. Berarti kalau sudah parah itu pink ya Pak? Pink. Ya? Betul ya. Feminim sekali itu Pinter. dusunnya. Itu padahal di situ itu adalah tempat wisata terbesar di Rondo Kuning. Di Desa Kalangkabut maksudnya? Iya, di Desa Kalangkabut. Wisatanya luar biasa. Makanya rapid test itu saya wajibkan 3 hari. Tadi demo. Terus mana? Saya bingung. 3 hari itu nggak terlalu pendek waktunya Pak? Malah saya pengennya 1 hari biar rapid test saya habis. Oh iya. Jadi sehari bisa berapa M gitu Pak? Iya, berapa M? Biar anggarannya. Ya, tapi apa Bapak tidak memikirkan para supir-supir andong ini kan sama tukang becak yang bawa barang-barang dari pasar, dari sawah ke pasar itu kan ya waduh habis untuk rapid test. Itu karena ini tahun politik saya, makanya saya buat 2 minggu. Oh iya. Biar mereka itu tetap kerja dan tetap bisa rapid test. Oh begitu. Iya Pak. Karena rapid test. Iya. Baik Pak. Itu soal penanganannya. Nah soal rencana reshuffle kaur-kaur desa yang ya notabene mungkin nggak becus kerjanya itu bagaimana Pak? Kira-kira yang dibidik ini kaur-kaur yang urusan strategis atau hanya urusan kesehatan? Iya, ini saya akan mengeluarkan keputusan kepala desa. Kalau perlu peraturan desa, saya akan bekerja sama dengan BPD. Mana yang perlu bilang saja. Warga jangan takut sama saya yang takut pada mereka. Jadi BPD permusyawaratan desa saya akan keluarkan. Kalau perlu saya akan mengeluarkan keputusan kepala desa biar nggak berbelit-belit, kasihan warga saya. Iya. Dan ini terkait bantuan dengan bantuan yang tidak merata Pak. Nah tahu, lihat kaur-kaur saya nanti kalau nggak becus, sampai bantuan ini nggak tepat sasaran, macet, kalian akan saya ganti. Ini tahun terakhir saya. Belum mencalonkan lagi. Ini periode 3 ini, eman-eman. Iya. Tambang saya ini. Oh. Terus ini Pak, kita beranjak ke isu yang lain. Ya. Tapi sebelum itu ada iklan yang mau lewat ini. Tahan dulu Pak ya. Sudah lewat Pak iklannya. Ya.
lewatnya di sana Pak, nggak di sini. Oh, Kayak tukang bakso, tukang es, Oh. itu lewatnya di depan ini Oh, studio iya. Pak. Biarkan lewat dulu, kasihan Pak. Mungkin mereka nunggu Bapak selesai bicara. Oke. Kan Bapak lumayan bagus karismanya di masyarakat. Iya, Gitu. terima Jadi kasih. tukang cendol lewat di studio tahu Bapak mau wawancara saja, mereka mengurungkan niatnya sebelum Wah. Bapak selesai bicara. Selanjutnya yang terkait isu tambang Pak. Ini desa lain yang makmur itu, desa apa? Desa Makmur Jaya lah itu. Desa Makmur Jaya itu pengusahanya mengeksploitasi tambang yang ada di desa Kalangkabut. Nah, kata masyarakat, ini dosa jabatan masa lalu. Bayangkan perjanjian kontraknya eksplorasi tambang yang bukan dilakukan oleh anak dari desa Kalangkabut sendiri. Itu ada klausul yang mengatakan bahwa perpanjangan kontrak tidak boleh ditolak. Ini kok yuk, yang dulu yang jabat kok, maaf Pak, ini dulu kuliahnya di mana Pak ya? Ya, Kok bisa menerima klausul perjanjian yang Saya banyak bisa- merugikan desa Kalangkabut? saya bisa apa, Mas? Sudah ada klausul gitu dari yang dulu. Saya bisa apa ya, meneruskan. Menutup pun bahkan akan menimbulkan kerugian buat kita, buat masyarakat, kehilangan pekerjaan mereka. Desa Kalangkabut. Enak Makmur Jaya. Makanya nama desa kita Kalangkabut. Kabut semua. Ya itu Pak, karena tambang ini sangat berpotensi luar biasa. Iya. Tambang batunya segede damtrak Pak, dieksplorasi seenaknya oleh mereka, sementara kita yang memiliki malah beli batunya untuk mondasi rumah, WC, kos-kosan. Nah ini kan bagaimana ini Tapi Pak? kan ada supir-supir truk yang kerja di sana. Terus ada warga-warga yang mengangkat kuli di sana. Loh, dampak lingkungannya Pak, merusak aspal warga desa, beberapa dusun yang dilewati oleh eksploitasi tambang. Dampak lingkungan daripada dampak ekonomi. Ekonominya loh Mas. Warga sini malah bekerja ya kan, di sana. Nah sementara maaf Pak, ini masyarakat loh, bukan saya yang ngomong. Iya. Mestinya janji Bapak dulu adalah bagaimana negosiasi antara Desa Jaya Makmur dan Desa Kalangkabut terkait eksploitasi tambang ini nanti bisa direnegosiasi lagi, istilahnya dievaluasi kembali, karena perjanjian itu banyak merugikan Desa Kalangkabut Pak. Karena itu janji Bapak waktu itu, janji politik. Yang mana ya? Ya bahwa nanti Lupa saya. kontrak per 25 tahun itu bagaimana caranya bisa dikurangi, bahkan nanti bisa kembali yang menggarap ya anak desa kita sendiri, bukan Desa Jaya Makmur yang jauh sana yang tukang jajah itu Pak. Saya pernah ngomong gitu. Iya. Lupa saya. Lupa. Iya. Jadi Bapak yang diingat adalah hari ini saja Pak. Iya. Bagus Pak. Lupa saya. Oh iya, ini kan hanya keluhan masyarakat Pak. Iya. Saya terima, saya tetap akan proses. Tapi ingat, banyak yang kerja di situ. Ekonomi akan naik kalau banyak yang kerja di situ dan banyak yang belanja di desa. Itu loh maksudnya petinggi-petinggi dulu itu. Jadi nggak peduli pembagiannya kita lebih kecil, hanya 1% saja atau sekian persen, bahkan dusun 1% tuh besar loh. Batu itu besar loh. Iya Pak, satu damtrak itu 1 juta. Iya, 1%-nya berapa? Iya, 100.000 besar loh. Terus sampai ke pemerintah daerah cuman 30.000 30.000 besar loh itu. besar ya, besar yang tidak nyampe maksudnya Iya, Pak. besar. Astagfirullahaladzim. Dan cepat tobat. Oh ya, pemirsa, kembali dalam program berita antara saya dan pemirsa. Maaf Pak, tahan dulu, ada jeda iklan berikut ini yang mau lewat. Baik pemirsa, kita kembali lagi dengan program berita antara saya dan pemirsa. Iklannya sudah lewat. Baik Pak, sesi terakhir saya ingin kesan dan pesan Bapak kepada masyarakat di seluruh desa Kalangkabut agar mereka tenang dan bagaimana bantuan itu bisa merata, teknisnya seperti apa, dan tadi Bapak sudah bilang ini hanya masalah kerja kaur saja yang nggak becus. Jadi sebenarnya desa itu sudah menggelontorkan dana triliunan. Lah kok yang macet nggak tahu kenapa, apa mereka sendiri masih demam atau bagaimana, atau kaget melihat uang triliunan. Silakan. Untuk warga tetap tenang, tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan jangan lupa tanggal 9
pilih kelab. Apa Pak? Saya ini bingung. Terong sama Pete mengundurkan diri. Oh, terus? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Apa? Melawan saya. Nggak ada yang berani melawan saya. Saya bingung. Masa saya mau mengeluarkan boneka untuk yang kedua kali? Boneka calon maksudnya Pak? Ya boneka. Oh, iya, iya. Jadi ini nggak jadi Pak. Bisa dikhawatirkan Nah, tidak jadi. Itu saya bingung. Gimana? Apa sama maunya? Enggak Pak, saya sudah nyaman jadi host di acara stasiun Saya televisi. tambah sayang. Apa ya? Oh. Iya. Oh. Oh iya, gimana maksudnya Pak? Gimana? Kita tambahin. Oh iya iya iya. Iya. Baik Pak, nanti setelah acara ini Pak. Iya. Ya, Bapak kan sudah nyimpen nama saya. Baik pemirsa, imbauan kesan dan pesan sudah jelas tadi digambarkan secara gamblang apa yang harus kita lakukan, dan tanda tanya masyarakat seluruhnya sudah terjawab apa yang terjadi, isu-isu baik itu terkait penganiayaan anggota BPD, terkait tambang yang tidak boleh menolak diperpanjang. Wah ini memang negeri desa kalang kabut benar. Baik pemirsa, sampai di sini dalam program berita antara saya dan pemirsa. Sampai jumpa berikutnya, kita akan ketemu dengan narasumber-narasumber yang lain. Rencananya nanti kita akan bertemu dengan tokoh yang tidak pernah memuji hasil kinerja pemerintah dan terkenal kritis. Dia adalah Rocky Garang. Ya, Pak. Ya, kita akan wawancara. Undang sini. Ya, ya. Biar kita berdiskusi bareng. Iya, Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Selamat malam, sampai bertemu dan salam merdeka dan tetap Kelapa. Wah. Iya. Ini media kita loh. Ya nanti loh Pak, soal kelapa itu. Iya, itu kan media Ya, sudah. kita. Yang lain. Teh.